kami ini orang laki yang hobi ya macam orang bini. Apa ya baik kadang-kadang Anu, nanam bunga. nanam bunga, kadang-kadang di rumah tuh orang tua lah ngerti apa guna yang nanam tapi kayak hobi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini ketemu kan Bujang M. Salah satu sahabat kami, Bujang M ini ya dia ini adalah salah satu pemuda yang aktif di Desa Nyanding, terkhusus dalam pembangunan wisata air panas Desa Nyanding. Cuman ya M, Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Budi? aku Bukan Pak Budi sih, sahabat kami, sahabat. bisa sahabat karena kita biasa ya sahabat kayak sahabat alam juga kan ya. Kalau kami di semua lingkup pasti sahabat. Siap. Oh, ini kita lebih enaknya tuh dialognya tuh pakai daerah. Terserah Pak Budi lah. Oh, terserah. Oke nih, Bujang M, karena orang di kampung nih kadang banyak terkenal tuh Bujang M. Oh iya udah. Tapi mereka tuh dari kecil emang juga Bojang M. Hmm. Nah, tapi di luar orang panggil M. Asli namanya apa ini? Asli namanya sih M. M nih yang namanya M E ke M bayi. pendek. Oh, Pendek, mudah diingat, sulit dilupakan. mudah diingat, sulit Sulit dilupakan. dilupakan. Oke nih M nih kan kemarin tuh kita dari tim manajemen kami ini podcast Beripapen nih kan undang salah satu orang yang luar biasa, Pak Tulis kan ya. Pak Tulis banyaklah cerita tentang dunia alam, tentang Sungai Upang, dan yang jadi menarik itu Pak Tulis ini tidak jauh dari seorang M nih. Sama Bisa sih. Kalau sama beliau itu memang sudah menyatu. nyatu. Sebagai beliau itu sebagai salah satu pakar untuk saya belajar cara bagaimana sih menyelamatkan suatu alam yang sekarang ini tahu lah Pulau Bangka kita sekarang macam mana. Hmm. Saya sendiri bukan hanya di Nyelanding, tapi dimanapun saya berada akan saya tinggalkan jejak yang baik untuk bumi. Awal kali saya masuk di sahabat alam itu panjanglah cerita. Kalau diceritakan mungkin sejam lebih lah. Mulai bagaimana saya menjadi tergerak untuk bergabung sama mereka. Mereka itu mendirikan salah satu sekolah. Sekolah formal namanya Sekolah Alam Langit Biru. Sekolah Alam Langit Biru. Biru. Waktu itu saya masih di Sungai Liat, sekolah SMA. SMA. Saya diajak oleh beliau sama istrinya yaitu Bu Dian, salah satu penerima Saka Kapal Taru 2015. Kami diajak, ada dua orang dari Nyelanding yaitu Alpin sama saya. Pertama masuk hutan mengambil ketuyut. Tahu dengan ketuyut? Nah, Kantong semar. Kalau kita dari kampung berpikir, wah apa gawe kak nih kau kawan dalam hati nih berkata, tak guna ngambil ketuyut nih. Bagi awal saya masuk tuh ngambil ketuyut macam-macam lah, gak dia guna dah. Ambil di nih jalan banyak nih pak, dia bilang pak kau apa kita ambil ini pak di jalan kata gue jalan ambil tak bahasa tuh dikit-dikit beliau tuh luar biasa lah, beliau bisa nih caranya gini loh, dikit demi dikit gue mulai paham, diajak ada kegiatan-kegiatan dijak, menarik juga nih belajar tentang mengenal pelora-pelor Bangka. Pertama kayak kayu Bangka. iya. Namatiku masa ibu bapak orang luar di Pulau Bangka kebanyakan yang hafal nama-nama pohon Bangka itu orang luar. Terhitung dengan jari loh kalau orang Bangka. Kita sendiri belum hafal. Kayu nyelanding tuh, pohon nyelanding. Mungkin di nyelanding anak-anak muda terhitung dengan jari yang bisa, yang tahu. Alhamdulillah saya belajar saya tahu sama beliau, bukan saya belajar dari orang tua, tapi maksudnya bukan belajar dari orang kita, tapi malahan dari orang luar. Cuma karena saya basisnya tadi di hobinya masih kecil-kecil dari SD, masuk hutan keluar, jadi bapak tertarik untuk ngajak saya.
dikit 2000 berapa kemarin pas kelas 1 SMA saya ke Bukit Maras Mm-mm. keliling untuk belajar tentang alam. Tapi kami tidak hanya belajar flora juga, kami juga belajar mendidik generasi muda nih. Bagaimana sih mereka bisa mencintai sesuatu itu sangat bermanfaat seperti flora, fauna, dan berharga lah. Sebelumnya saya juga perusak. Sebelumnya Sebelumnya saya juga perusak. saya juga Jujur, perusak. saya juga perusak. Tahun berapa yang lalu saya yang mungkin dinyelanding anak muda yang perusaknya luar biasa saya. Contohnya ngerusak apa tuh? Saya hobinya ngetet burung, Ya, hobinya malam-malam nyari kancil masuk hutan. Kalau hutan lah, tidak takut. Tidak bahasa takut kami. zaman itu. Zaman itu masih banyak kancil di tempat kita. Sekarang nyari sikok gesaro. Nah, Kayak sekarang gini nyari banyak. Nah, jadi kami anak muda bagaimana sih caranya membalik seperti zaman dahulu biar anak muda di desa nih masih bisa melindungi lah setidaknya. Biarpun mereka tidak sayang tapi jangan merusak, jangan mengganggu lah. ya, Bagaimana ya. caranya kami rangkul anak-anak muda mulai dari generasi muda kecil dengan cara menggerak melalui wisata kita air panas. Dulu saya diajak oleh pemerintahan desa untuk bergabung di Pak Darwis Air Panas, nolak pertama. Nolak pertama. Nolak. Karena Alasan nolak? base saya bukan di pariwisata. Basicnya bukan di Bukan pariwisata. pariwisata. Saya hanya hobi bermain dengan penikmat alam lah bahasanya. Bukan pecinta. Kalau pecinta nih sekedar cinta aja. Kalau nggak cinta lagi, bodo amat. Kalau kita penikmat, biar bagaimanapun pasti kita nikmati. Makin bagus kita tata, makin nikmat kita nikmati. Ya, ya, Beda ya. dengan cinta. Cinta, nikmat. Jadi salah kedua belah pihak itu berbeda. Berbeda itu. Rasanya Sangat pun berbeda. rasanya pun berbeda. Berbeda. Kalau kita cinta, ya. Kalau cinta ini biasanya kan kalau udah gila aja. Gila bener itu. Gila bener berarti. Tapi kalau nikmat nih, semua seluruh apapun kerasa. Terasa sesuatu yang sangat luar biasa lah bagi saya. Jadi saat ini saya bersama kawan-kawan Podrawis itu bergerak bagaimana sih merangkul anak-anak muda. Pertama generasi muda mulai dari anak-anak SD belajar. Mereka ada berapa anak-anak SD yang sekarang mengikut kami kegiatan-kegiatan kami kayak setiap Sabtu kami gotong royong mereka ngikut berbaur dengan kami. Oh, memungut Di sampah mana ya? Di mana? di air panas. Biar panas. Kadang-kadang kami kegiatan kami keluar, kami bermain dengan wisata, kami belajar sih ke tempat-tempat orang. Kayak kemarin tuh Sabtu kemarin kami ke Tanjung Pau bersama kawan-kawan Podarwes. Kami di sana sharing juga sama kawan-kawan di sana bagaimana sih konsep mereka yang akan kami angkat tempat kami nantinya. Karena Bangka Selatan sekarang Tanjung Pau tuh mulai naik kayaknya anak-anak Ini muda. bukan kami loh, kita loh. Kita. Aku juga termasuk dari salah satu orang desa juga nih. Ya benar kita. Jadi aku pengen jadi penikmat juga nih. Alhamdulillah. Insya Allah kita sama-sama lah sih. Ya, sama-sama. Sama-sama gabung. Oh ya, ini sebelumnya nih kawan-kawan. Jadi Bujang M ini adalah sahabat M kita, ini adalah salah satu penggerak ketua dari Pok Darwis, kelompok pemuda sadar wisata Desa Nyelanding. Nah, jadi ini kita Pok Darwis kita kalau dari anggota ada berapa sih? 14 orang sekarang. Berapa? 14 orang. 14 orang. Sebelumnya 10 orang. Alhamdulillah sekarang bertambah anak muda, teman-teman SMA dan anak SMA. Mereka kami rangkul. Sekarang 14 orang. Dan ada yang di luar itu juga ada generasi muda namanya. Sekolah Alam Generasi Muda. Yang sekarang lagi digagas. Rencana kedepannya saya bersama kawan-kawan ingin membentuk sesuatu, bukan organisasi, suatu kegiatan untuk generasi muda belajar di alam. Bagaimana sih cara, bukan kita belajar tentang lingkungan, apa manfaatnya, sampah itu bagaimana. Yang kita tarik narasumbernya kawan-kawan semua. Kalau dari Flora ahli lada desa ada juga itu. Program baru berarti ini. Program baru rencana kedepannya, kawan-kawan. Ingin membentuk sih. Udah jalan tapi ini. Kalau sekarang udah jalan. Cuma ada berapa orang anak SD lah sih, anak SD sekitar kelas 2
Satu tuh ada kelas baru tamatan SD, mereka yang setiap hari Sabtu tuh ngikut kami. Mm-mm. Kayak misal kegiatan kami gotong royong, mereka ngikut. Mm. Kayak ada pohon-pohon yang dilarang untuk kami potong, kalau kami bilang, ini dilarang nih, ini namanya pohon. Kami kan saling mengenal. Ya, ya. Mereka paham jadi ke depan. Jadi suatu saat kami hilang, mereka yang meneruskan. Kalau tidak diteruskan sama mereka, siapa lagi yang meneruskan? Ya, hilang gimana nih? Hilang cara kenal, pohonnya lanting nih. Pak Budi nih misalnya umur udah tua nih, nanya ke anak muda, kenal nggak sama pohon nyelanding? Nggak tahu dah Pak. Masa kita harus bawa ahlinya dari Pulau Jawa apa dari luar untuk cari identik suatu tumbuhan di desa Nyelanding nih? Ah, Kebanyakan nama tumbuhan, nama desa itu nama tumbuhan. ya, ya. Sekarang kami sama kawan-kawan juga memperkenal lada Bangka sekarang. Salah satu lada itu terkenal di desa kita. Mm-mm. Kemarin tuh bersama kelompok tani, saya mau cari bibitnya juga. Saya tanam di desa Nyelanding, bukan di desa, di kawasan air panas desa Nyelanding. Pohon lada, Lada, sahang, sahang yang sekarang udah kami jalankan yaitu anggrek juga. anggrek. Alhamdulillah udah mungkin sekitar 20 spesies yang udah kami tanam di air panas desa Nyelanding. Iya sih, aku inget nih. Aku inget waktu M ini cerita tentang anggrek. Sampai sekarang masih terekam di pikiranku M. Jadi M ini dulu pernah cerita tentang anggrek bla 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 bla, dan kulah satu yang awal pengen apa ya, inget nggak? Ingat sih pertama saya kali bikin gelas bentuknya kembang anggrek sama Pak Budi lah. Ah, Tahun berapa kemarin saya sama Pauzi itu pernah menempel sekitar 50 anggrek di kawasan panas. Cuma saya masih masuk anggota sih. Cuma bukan saya ketuanya waktu itu. mm-mm. Saya banyak di luar, banyak di Sungai Liat. Saya pulang hilang semua itu. Jadi sekarang saya bersama kawan-kawan, ada beberapa kawan-kawan juga yang hobinya sama, saling menjaga lah sih. Saya punya ini, saya better sama beliau tuh. Kami lestarikan di kawasan air panas, dan ada juga di rumah sih, tidak hanya di air panas juga. Anggrek nih. Anggreknya ada pakisnya juga, kayak kuyang. Kuyang itu salah satu daya tarik luar biasa sebenarnya. Kuyangnya apa sih M? Kuyang nih kalau kami kuyang sini apa sini kayak nempel di pohon-pohon tuh, tanduk rusa, kendaka. Mm-mm. Kalau di Nyelanding nih bahasa kasarnya itu tempat setan. Pernah Oh, tanaman tumbuhan. tumbuhan Tumbuhan yang nempel di, nempel-nempel di kayak ya, ya. Kayak apa kalau kita bahasa kita di kampung nih, kuyang. anu apa ya? Rumah rumah hantu. Rumah hantu. Rumah Nah, hantu mantap Bang Budi. rumah hantu. Terkenal begini. Terkenal rumah hantu. Kalau kami nyebut tanduk rusa. Tanduk Tanduk rusa. tanduk rusa. Nah, bagaimana sih caranya merubah mindset masyarakat, sesuatu yang sebelumnya dikatakan rumah hantu menjadi menarik? Hmm. Sebenarnya aku juga setuju kalau disebut rumah, bukan setuju sih. Kenapa? Kalau disebut rumah hantu jadi mereka tidak merusak. Mereka takut nih nak mutong, rumah hantu mati kita di mutong nih. Biarkan mereka kata-kata itu keluar untuk bagi mereka. Jadi terjaga terus sampai saat ini. Kalau bukan disebut rumah hantu, mungkin mereka rusak. Ya, ya. Banyak itu di pinggir jalan. Pinggir jalan banyak. Kadang udah tahu ada yang jatuh lah. Sekarang yang kami ambil kayak pakis untuk bahan penempelan anggrek. Ah, Yang di kolam tempat minum itu ada berapa pohon pakis yang kami angkat sama kawan-kawan untuk bahan. Apa kak digawe bagi yang bukan penikmat tadi. Dengan tahapnya waktu udah kami percantik, kami kasih anggrek, mantap nyano pakis ikat dari ini. Yo di tempatku banyak nih, yuk kita, kata-kata tuh yang harus kita ambil. Jadi mindset mereka berubah. Alhamdulillah sih sekarang masyarakat masih banyak yang support nih. Di rumahku ada nih kembang nih, ambil bawa. Ya, ya. Kemarin susah kami Nyari ya. kami mau tanam rumput, kayak rumput nempel di tanah loh, susah mau cari itu di bencah
Karena mereka berpikir awalnya untuk apa ya kabani. rumput yang nempel di tanah. Kayak rumput berduri ya. Untuk Hmm. menahan radiasi tanah biar hari hujan tidak masuk ke tanah itu, tidak masuk kayak panas. Ya ya ya. Kami mau cari di mana nih, cari-cari di kampung tidak ada. Ada yang ada orang beri untuk apa ya kak? Awalnya dapat di rumah kawan, dikit dapat, tanam di situ. Bagus nih katanya mulai hidup nih untuk foto. Mm. Nah, ada masyarakat datang, ku tanya ya orang, ku cicak dah tahu bayi, rumput apa ya namanya oh, tahu itu apa ya. Bagus kataku untuk nahan-nahan tanah nih. Nah, mereka udah berubah sebenarnya, aku udah tahu rumput itu untuk apa fungsi. Cuma biar mindset mereka berubah. Kita cicak dah teken lah bahasa. Ada strategi lah. Nah, Berarti. cara strategi gitu untuk mendekati mereka tuh. Berarti kan diam merantikan itu nih kan lagi merancang strategi mereka. Kita rancang bagaimana mereka tuh biar tertarik lah. Ya ya ya. Susah apalagi kita di kampung nih, masyarakat yang nggak tua-tua ini susah untuk diajak gabung. Setidaknya support aja buat harap kapan kami biarpun tidak ada meri dorong ibarat gotong royong, tapi support aja bersyukur. Bagaimana caranya? Alhamdulillah sekarang ada beberapa orang-orang tua kami yang belum mulai support kami. Karena apa? Anak mereka yang kami rangkul. Kalau anak-anak mereka udah kami rangkul, mereka pasti support. Ya. Bagaimana caranya gitu yang Bahwa program ini baik loh. baik loh. Ya. Ada bukti lah ibarat bukti nyata. Karena memang kita kayak bukan tradisi ya, tradisi kita atau kebiasaan kita di desa di kampung kita ini, masyarakat nih kita perlu bukti dulu kan. Berbukti lah. Bagaimana cara kita membuktikan kepada masyarakat bahwa itu ada. Nah, itu ada dan ini harus kita lestarikan. Kalau saya sebenarnya sebelum udah lama bergerak di bidang konservasi ini. Sebelumnya cuma bukan di Nyelanding, tapi di luar. Kok di tempat saya ada nih yang harus saya lakukan, kenapa saya di luar? Ya. Berapa tahun yang lalu saya udah bergerak di luar gitu. Sama di Sungai Liat, Tanah Bawah, Petaling, udah masuk kayak Dalil, Bukit Maras, udah masuk. Sekarang juga sebelum saya pernah masuk Jernang, udah masuk saya bersama kawan di sana, pemuda. Mereka support luar biasa, alhamdulillah. Kok di desa saya nggak bisa? Saya berpikir mungkin bagaimana cara saya masuk untuk kerjasama sama pemuda desa untuk memajukan yang ada di desa kita loh. Salah satu sumber daya yang luar biasa lah. Sama air panas, kita punya air panas, punya gas strike, punya lada, banyak. Tinggal molesnya aja tuh. Sedangkan kayak Jernang sekarang contohnya, mereka itu baru berbentuk tapi luar biasa mereka. Jernang ini wisata sekarang di Tanah Satu. Ya, wisata Bidadari. Bendungan Bidadari. Iya, Bendungan Bidadari. Alhamdulillah mereka juga saling komunikasi sama saya, saling memberi saran lah sih. Mereka juga memberi saran dengan kawasan kita. Sama, bukan hanya milik kita, mereka juga milik kita juga. Punya kita bukan hanya milik kita, milik mereka juga. Milik semua masyarakat. Semua orang. Oh ya, terkait terkenangkan apa namanya itu pohon nyelandeng tuh. Pohon nyelandeng. Dan aku sendiri ini benar penasaran mana. Kalau aku minta tolong kepada aku pun nak nengok aja mana. Kemarin tuh pernah kami tanam di air panas, cuma suhu terlalu panas jadi tidak bisa bertahan lama ya lah, mati. Nah kalau aku coba lagi nih di rumah tuh ada kemarin ku coba berapa kali sempat gagal, tapi ku pantang menyerah lah buko, macam mana caranya buko kalau nak jadi. Ada lah buko ada ingat tuh nak ada pohon nyelandeng. Tak ada pohon nyelandeng seru lah bahasa. Nak ada ya buko kalau macam mana caranya ku usahakan di panas tuh ada pohon nyelandeng sama lada sih kok di dua. Anggrek sama play. Anggrek untuk mempercantik anggrek. Anggrek nih cuman suatu yang berharga tapi susah untuk mengenalkan ke masyarakat. Nah, karena anggrek nih kan cuma kadang orang cuma dengar tuh. Dengar, yang tahu orang paling anggrek yang lah
agak-agak luar lah, bukan yang Bangka. Jadi kalau Ah, agak-agak Bangka nih kurang kurang tahu lah. oh, Tapi kalau yang luar kayak di Sedro yang lah Kembang Cantik. Oh, di anggrek tahu orang banyak banyak tahu loh kok. Banyak di kampungku tengok keliling kampung nih. Banyak yang di rumah-rumah tuh ada anggrek. Cuma anggrek luar bukan anggrek kita Bangka nih. Kalau yang hmm, ada Bangka di Bangka nih yang ada mendinya Landung nih anggrek Bangka hanya ada orang tiga ya. Adekku, ada Hasan, ada Bangkong, Bang Ayi. Kami orang hmm. tiga lah. Kami ini orang laki yang hobi ya, macam orang bini. Apa ya baik kadang-kadang Anu, nanam bunga. nanam bunga, kadang-kadang di rumah tuh orang tua lah ngerti apa guna yang nanam, ame kayak hobi gitu. Tapi dengan bertahapnya waktu mereka sadar, orang tuaku pun sadar. Hmm. Gitu juga sih. Ini nanam-nanam gawe-gawe macam ini ada juga manfaat. Salah satu manfaatnya. Salah satu ketika tema kami tengok gara-gara ayam ngikut nih makin banyak ayam kawan nih, kawan-kawan main kembang nih, kayak yang dari Hmm. Ega tuh bini HP yang dekat Himpang Ega tuh Ayu Mary, Yuk Mary sa yang pacak kenal gara-gara kembang tuh tadi. Ku cerita kayak beliau kataku ku pacak kenal kayak Pak Tus gara-gara kembang nih lah, gara-gara hutan nih lah. Men ku udah hobi main ke hutan tak pacak ku kenal kayak beliau, tak pacak ku belajar kayak beliau, Nah, tak pacak ku mungkin dak dedi engat men ku gara-gara ku masuk engat gara-gara ku hobiku macam tuh. ya, ya. Tuh berarti yuk. Kita ini harus hobi dulu Hobi dulu biar bisa memperkenalkan hobi bukan kita ke hobi orang ke lain. orang lain. Di mana bahwa bukan cuma kita yang hobi. Mm. Ada masih banyak orang-orang yang lain yang hobi. Sebenarnya tuh banyak yang hobi-hobi samping kita, Nah, cuma tidak ada penggerak tadi kayak macam Hasan tuh lama ya sebenarnya mereka tuh hobi dengan anggrek, dengan bunga dengan aja. bunga tuh lama ya dia kan main kantong semal, main kayak main kembang kertas, mereka tuh lama ya sebelumku mungkin mereka cuma tidak ada penggerak tadi. Mm-mm. Pas kenal kayak kami itu bercerita dari jam 8 sampai jam 4 subuh, cerita tentang macam-macam tentang bunga tuh tadi. Di satu Oh, frekuensi berarti ini. satu jadi menyatu. Setuju nih kawan-kawan itu bagus nih. Kalau kita udah ingat kita berbuat macam nih. Oke kataku. Mantap nih. Nah, yang mereka tuh ku punya bahan nih. Ku punya bahan ada berapa jenis nih. Pacak nih kita taruh di sini. Nah, aku juga punya kataku. Nih dikit-dikit. Oh, jadi Saling bertukar pikiran tadi, saling bertukar pikiran. Satu disatukan untuk kemajuan kemajuan desa kita. desa kita. Alhamdulillah lah sih kan. Bertahap dengan waktu sekarang mulai berkembang lah. Ya ya. Kalau mulai masuk nih, pengen jalan jalan pikiran ya kemana nih? Bahwa orang nih dalam apa ya? Kita ini kan ada bahasa jangan tanyakan apa yang jangan kamu tanya jangan tanyakan apa yang diberikan desa kepadamu, tapi eh, tanyakanlah kepada dirimu apa yang kamu kasih kepada desamu, Benar benar benar. ya kan? Berarti aku mikir ini, berarti dalam memberikan sesuatu yang baik ke depannya ke desa kita ini, orang nih bermacam-macam Cara lah sih. cara, bermacam-macam genrenya masing-masing. Bener lah. Pasal saya dengan cara saya, macam Pak Budi nih dengan cara Pak Budi nih. Ini kan beda-beda kita. Karena Ya, kita beda-beda keahlian lah bahasa. Beda-beda hobi. beda Ada yang pandangan beda pandangan. dalam menilai sesuatu. Misal kayak Bung M nih kan, sahabat M nih kan dia lebih kalau dari segi menikmati tumbuhan gitu kan ya. Bener. Tumbuhan tuh dinikmati. Kalau nggak kayak kami ini kadang dia menikmati sesuatu yang hal-hal lebih ke general, lebih-lebih ke yang ke promosi. Nah, itu kan. Jadi beda-beda lah orang. Ini apa ya? Kan M nih kan. Nah, jadi terlepas dari air panas kan, Ya terlepas benar. dari Fok Darwis. Nah, ini M sendiri dari Sungai Upang nih, kan? Iya benar. Sungai Upang nih kan M erat banget nih ku tengok nih. Alhamdulillah karena dengan hati ikhlas kita melakukan maka kita bisa menikmati semuanya. Oh, Karena apa? Tahun 2000 berapa itu pas kelas 1 SMA saya udah masuk Sungai Upang. Sungai Upang dulu atau Tanah Bawah dulu? Sungai Upang. Sungai Upang Hmm. dulu.
masuk Sungai Upang di sana sama kawan-kawan, salah satu toko orang tua kita di sana juga ada Pak Hormen, ada guru-guru kita di sana yang tua-tua sih. Kalau anak muda belum, awalnya anak-anak muda Salam Upang tuh belum ada masuk situ. Saya udah masuk. Anak muda Sungai Upang tadi Lumade. Belum ada ya, kami itulah masuk lah ke ibu ke bapak deh. Tak Hmm, masuk lah nih. Ikut ibu nyari-nyari. Tapi oh di sini rupanya banyak nih anggrek ini, boleh nih. Dan di sana juga ada toko, salah satu toko yang hobi sama kayak kita ya. Sama ya lah. hmm, Nah, melalui beliau tuh kita ya. Sama-sama ya lah kami jago-jago dikit-dikit kegiatan. Sabtu Minggu datang, maklum lah lumayan jauh lah. Tapi kan saking hobi ini terasa dekat. hmm. Sebelumnya di Petaling tuh berapa ya, lumayan lama lah kami bertahan. Karena sahabat alam nih ada di mana-mana. Salah satu di Bangka Selatan saya sendiri. Sahabat alam. Mm-mm. Sekarang kami juga mendirikan namanya PAI, Apa itu? Pecinta Anggrek Indonesia. Baru loh. Baru lah sih beberapa bulan Di Bangkasi yang mendirikan tuh. di Bangka Seli diketuai oleh Ibu Melati, istri Bapak Rezaldi yang ketua ya, dan kawan-kawan penggerak ada di Sungai Liat, di Pangkal, di Bangka Selatan saya sendiri. Hmm. Saya sekarang diamanahkan di Bangka Selatan untuk menjadi bagaimana sih anak-anak Bangka Selatan, generasi-generasi muda menjadi cinta dengan anggrek dan flora-flora lain, pertama menjaga konservasi lah. Saya masuk dengan ke Tukak kemarin bersama kawan-kawan Labun, sama ya kayak kami kenal namanya mangrove. Barulah kemarin beliau bercerita itu kawan-kawan Dodi namanya ketua Darwis Mangrove. Dot mantap nih Dot kataku nih mangrove banyak keliling kami berdua ya. Ke depannya tidak hanya di jalan juga saya mau dimanapun semua akan saya masukkan, akan saya memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan Bangka. Tidak hanya di nyelanting bayi menku di mana ke yo pokok bahasa nih sakawa ke yo lah pokok kau nak kawa lah intinya. Sakawa kita pecah ya. Ilmu ini hanya di sekolah bayi yang kita dapat, dimanapun kita harus dapat ilmu. Malam nih duduk di hingga dapat ilmu dari Pak Budi. Alhamdulillah. Jadi Aku kita dapat ilmu dari kata dulu ku pernah berpikir pas ku tamat SMA. Ku dapat lagi kuliah. Pasu macam mana ku kata ku kuliah dapat lagi. Supaya dengan cara ku berbaur kayak orang, ikut kegiatan-kegiatan, tuh ilmu yang harus ku dapatkan. Tidak hanya di sekolah rupiah. Jadi sekarang makin banyak aku keluar, makin banyak ku bergaul, makin banyak ilmu. Alhamdulillah, kayak anak-anak kuliah lah kayak hidroponik, ku juga tahu. Tumbuhan kangkung tumbuh dalam 2 minggu tuh. Ku pernah belajar juga biarpun dengan caraku pendekatan kayak kawan-kawan lah. Aku pernah nanam gue. Kau pernah nanam, ku pernah juga nanam. Kita kecil dulu dah. Dalam keranjang. Alhamdulillah lah. Jadi di mana kita berinjak kita lakukan dengan yang baik, hal yang positif lah. Pertama generasi muda kita saat ini untuk nyelanteng nih ku macam mana cara ya ke depan air panas kita nak maju kok tak kurang lah pemuda-pemuda nyelanteng nih. Karena pemuda nyelanteng luar biasa ya sebenarnya. Hanya dengan cara kita mendekatkan mereka itu bagaimana. Pertama lakukan keinginan mereka, hal yang positif lah. Misalnya apa sih anak muda sekarang hobi ya, misalnya hobi ya main poli nih, yuk kawan-kawan rencana nih adik nak padang poli dia ingat karena anak-anak nyelandeng nih ku tengok bar timur hobi main poli anak muda nih bini laki. Jadi dengan mereka di lapangan poli dia ingat lah, mereka mulai sadar, mantap nih. Nah mereka mulai setiap kegiatan sampah dipungut, dirapikan. Itu cara ya. Sama lah kawan-kawan yang ada hobi ya sekarang kayak kawan-kawan dari MTN hobi main motor nih, Sabtu Minggu kita jalan, kita jalan ke tempat wisata lain, mereka akan sadar apa yang ada di tempat orang. Bagus nih ya, misalnya kami kemarin ada orang ke Blinyu kemarin, bersai nih Blinyu nih kita jalan harus bersai nih kata-kata kawan MTN nih. Mantap, timbul kayak rasa ini timbul kasih sayang mereka, kepedulian mereka.
Jadi itulah kita banyak-banyak keluar lah. Sabtu Minggu kita gotong royong, kalau sebulan kita jalan, kita sering. Nah, pas kita jalan tapi pulang harus dapat ilmu nih. Hmm. Ya. Bisa kita pulang Senin, malam malam Kamis sampai malam Jumat kita kumpul. Kita bercerita, kan dapat ilmu apa ya? Apa yang kak dapatkan dari tempat hasil kita jalan-jalan tadi? Jangan kita hanya jalan pulang lah selesai ya. Tak, kami setiap kawan-kawan ku bilang ke kawan-kawan, ikan jalan kemana kuyo. Nak bagus nak cari yo. Cuma pulang lagi kita nak punya bekal masing-masing. Balak ke kampungnya nak. Balik kampung Ada yang dibuat ya? anak ada dua nih. Apa sih yang harus ika dapatkan dari hal itu tadi? Hmm. Nah, mereka cerita kayak gitu lah. Dan kita ke awal lah, kawan-kawan maklum lah. Awal-awal malu bercerita ramai-ramai. Au. Kalau aku perehiko lah bercerita, ikut dia bercerita aku macam ni kita di sana dulu. Macam ni. Nah, kalau peregi nih, oh macam ni gitu. Baru kita simpulkan, kita jelaskan ramai-ramai. Masuk ke dalam diri seorang tuh mulai dari hiku berarti Nah, ya. ikut. Dia langsung seorang ku nih, dia Karena langsung ku panggil semua ya sekaligus. karena kita tadi tidak ada wadah, Tidak jadi ada wadah. awal atau tidak ada wadah. Tapi cara masuk tuh pelan-pelan. Pelan-pelan kita susuri siko-siko orang, oh ini macam ni, karena setiap orang tuh beda-beda karakter mereka. Hmm. Karena kami dari 10 orang, 11 orang sekarang, beda-beda cara mendekati mereka tuh. Lah namanya banyak umat, Au, namanya ya. organisasi. Jadi ini macam ni ya. Kalau macam mana sih cara bagus ya, kita kumpul, baru kita kumpul sebelum rapatku, sebelum ngajak orang tuh rapat sharing. Ah, Dia langsung sharing, tanya lu ikut nih, bagus tak kita rapat di macam ni. Kalau tanya gue nih macam mana pendapatan mereka tuh. Nah menurut dia nih bagus, baru kita adakan. hmm. Jangan kita yuk kita rapat malam nih, kita bahas nih, tak Nggak bisa ya tuh. bisa. Dari dulu Dari sebelum aku membentuk. sebelum bentuknya pun kawan-kawan pun lah pernah aja budir macam tuh. Yo, Tahu. rapat kan, tapi jarang hadir. Jangan hadir contoh. Asak rapat tuh paling terhitung gak jari yang hadir. Misalnya 14 paling 5 orang. Jadi yang kawan-kawan lah datang itu su kan apa? Kuda kawan kita datang dah. Si A ini dia datang lah. Datang nih kita CA nih kita datang lah. Yo, Jadi ketua yang dia datang lah. kedua kita datang APG anggota. Nah, bahasa macam itu harus kita hilangkan ke depan. Hmm. Seluruh dah hanya untuk pada bayi, untuk Karang Taruna, Bumdes, semua lah pokoknya yang ada organisasi di desa kita ini. Kita bikin cara-cara macam itu. Ya, ya. Dapat ilmu nih dari mereka. Saling berbagi lah kita nih, Salah cerita. satu ilmu apa ya? Nyusap dari barat bahasa kita ya kan. Kau orang ikut. Lah dapat ikut lah baru gumpal mat. Itulah asak kawan, kok asak kawan susur. Disusur ikut pula. Karena umatnya beda-beda tadi. Beda, men kita melamai lah nang. Niat. Kalau kita beda-beda. Pergi gawe sosial macam kita ini. Wah lah kok. Beda kayak kita guru, takut kita ini begitu. Prai nih kalau kadang-kadang namanya umat lah banyak-banyak, ada yang merancok lah bahasa deh. Nah, Deket lah. Apa dicari tuh apa kesalahan, apa penyebab dia agak jauh jadi. Dia lah lesu lah ibaratnya. Apa yuk kena dia, apa dia nak jalan-jalan, apa keinginan dia ini capai. Cari deket mendatangkan kita. Baru kita ajak kita kumpul lagi, kita ulang, kita ajak kumpul. berarti bermain dengan alam nih juga melatih hati juga berarti. Perlu penting tuh. Melatih hati biar tahu karakter. Karakter orang tuh harus tahu, kita baca lu apa itu macam mana orang nih. Tidak langsung kita, yuk kita ajak dia, kita baca kita macam mana dia. Gak baca dong. Baca. Kalau kita bermain dengan alamnya dia baca. Ada orangnya kan beda, ada orang yang dok hobi ditekan. Nah, ditekan. Yo nggak kira-kira apa ya? Ada orang dok hobi macam itu. Ada yang ada kawa masalah kita pada perintah. Mm-mm. Dari pendekatan tuh beda-beda ya. Ya. Ada orang yang apa namanya secara tidak langsung tuh dialah paham. Oke, yuk ini bagus. Ayo kita laksanakan. Ada macam itu. Dan kami juga alhamdulillah disupport oleh desa. Disupport oleh desa. Luar biasa, desa support luar biasa. Karena sesuatu organisasi kalau tanpa disupport oleh desa dan masyarakat tak akan jadi.
Contoh ai ingat kalau udah ada desa, udah ada masyarakat dengan baca dan udah Mm-mm. ada yang muda-muda nih. Oh, yang muda nih sebenarnya Yang yang muda nih harus itu tadi. kita pupuk tuh. Pupuk kan kita macam kita genjot terus lah anak-anak muda nih. Ya, 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 ya. Enam loh. Contoh. Ada salah satu sahabat alam kita kecil namanya Muharram. Sahabat alam kita namanya Muharram. Kau dia tuh mancing cepari dia ingat. Hampir cepari kau mancing lah. Oh beri nih kataku. Hobi ya di alam mati dia nih. Macam mana cara dia biar record ke kita misalnya kepada deh mutik kerampak teman-teman tuh mutik kerampak deh hambur-hambur salah gawe kita kenal tentang oh ini Muharram kalau ada berberi mancing di sini ketuyut jenis ini usah diusek salah cuit tegar tulung kapada dia itu kita tarik alhamdulillah sekarang setiap Sabtu Minggu mereka ngikut ada Reza ada anak Pak BPD juga di situ ada Zuzu ada banyak berberi kecil ada 4 ekor Hmm. mereka tuh yang kita ajak kita genjot sekarang sebelum mereka hanya mancing dapat ikan balak lah Ah, jadi sebelum mereka tuh kadang-kadang kutiku memang kami perhatikan misalnya duduk lah nih mancing orang ada pengunjung datang dia makan kerampak pok mie blamber no. lah mereka alang tuh kami lah tadi ada orang-orang ono mang kerampak habis besek lah itu lah beda lah menikah kawat tulang putih yuk alhamdulillah kalau habagi lah dipetik dia lah Berarti secara tidak langsung kan nih dia nih lah Lah, anu jiwa emosional itulah jiwa dia nih lah terasa nggak terasa lah itu tadi terasa dia lah sampai di Ramadan kan. Ramadan oh bagus tuh ketika macam itu tapi secara langsung tadi kita yang berdekatan mereka perhatikan lo anak nih macam mana Mm-mm. orang biarpun mereka mancing itu kadang-kadang kami pandang lah kami tengok macam apa kayak gawe beri-beri segaban kau oke ketika mancing hari buta dalam situ itu tadi kan hobi No. Oke ini Em. Nah terkait ini kan kita lah bahas banyak lah kan harapan M ke depan untuk pemuda-pemudi desa Nyelanding apa ini? terutama untuk harapanku untuk pemuda-pemuda Nyelandeng yuk kita gerak kita lakukan hame-hame untuk kemajuan desa kita untuk mengangkat potensi yang luar biasa yang ada di desa kita ini kalau bukan kita HPG hame-hame lah maksudku kawan-kawan hamwe kita yang ada pemuda-pemudi Nyelandeng hame-hame lakukan macam mana bagoh yang angat lah macam mana biar maju biar henang kawan-kawan dari luar kawan-kawan kita lah misalnya ada kawan nak Nyelandeng angat lah bagoh macam ni bisa dikenal kayak masyarakat luar Mm-mm. jangan lingah lah kita dari sekarang lakukan sebisa mungkin lah untuk pemuda-pemuda desa Nyelandeng nih karena ku perhatikan benar pemuda Nyelandeng nih kawa maju gawe-gawe macam itu mereka semangat benar tapi agak malu-malu mungkin saat ini agak malu-malu Mm-mm. tapi ku usahakan kelak mereka pasti ku tarik hiku dia tergabung untuk gabung ke kita meh mungkin ini lah gabung benar mereka tuh cuma secara langsung Mm. kadang-kadang berberi nongkrong malam-malam kami kawan-kawan nyantai lah itu berkisah macam mana woi ingat kita gini nih yo hame-hame Ada lagi bercakap macam tu. baik kataku asa ikat lah nyantai di sini keempat lah ikat buang dalam tuang sampah aku lah bersyukur banyak lah kataku janda ikat bantu lah bahasa gini Mm. dari kira deket lah lo biarlah ikat menjaga toyong biar kami yang penting yang ikat aja lah ikat buang dalam tempat sampah kita bersyukur aku paling ingin tuh kataku bahasa kami saat ada kawan-kawan saat datang lagi ke teluk tuh nongkrong berbeda muda main game gini ya Ah. mereka tapi ku tengok lah dibuang ku tengok kerampak oh arti kesadaran mereka tuh mulai ada ya Mm-mm. Ya. bertahap waktu tadi karena perjuangannya itu luar biasa bukan yang ku bayanganku tuh baru-baru senang gue gawe macam ini yo lah kita yang dah so kataku apa macam ikat macam ni sebelum pariwisata emang tak terkenyan cara pariwisata tu macam mana cara sistem kerja macam mana disebut dengan desa wisata tu macam mana sebelum karena kita tak kenapa lah
langsung dirok kataku lewat jadi ketua dan aku mikir-mikir lah awal sempat ibarat di kantor tuh sempat kesal lah udah kewala buku ada macam mana aku udah Tadi kewal ada aw wah, aku nyurok dia nyurok ku lah ibarat itu tunjuk-tunjuk. itu tunjuk karena dia tekan cara macam mana nak takut ibarat halah Hmm. tapi karena dorongan kawan-kawan dan karena niat ke alam tuh luar biasa ya, karena alam kan enggak tuh jauh dari ruang lingkup sahabat alam mereka tuh bersaing bersatu tadi coba-coba diket-diket oh macam ni kataku awal emang susah mana umar ada baikku yang nak macam Hmm. mana cara aku ngajak berbalik kampung nak namai ke ada yo kita gabung dah ni juga budak wadah budak wadah jam tu jawab mereka Hmm. hiko alhamdulillah sekarang 14 orang lah Dari anak yang tadi itu ada yang mungkin terkena nakal, ada lah gabung. ada yang ikut tuh anti emang tak kawajan tuh kok tak nak lah Hmm. ikut karena tapi dia hobi itu tadi hobi hamai kayak kami Hmm. yo kataku demi demi yang kah hobi ini pokok kena ikut kataku dengan cara itu kita bisa memajukan lah hobi kah salah Ah. hobi kah main kembang menkah hanya hobi kah hanya ditaruh di rumah dah apa lah tekan dengan aku coba kita taruh dengan Sabtu Minggu kita pajang lah ibaratnya orang-orang luar ini punya HP ini punya karya kawanku nih. Hmm. Nah, jadi tertarik mereka dengan cara itu ku bisa ngajak mereka merangkul kawan-kawan kamu. Alhamdulillah sekarang ada di Ciwo ada habelah Ciwe ada 3 ya, Hmm. yang tergabung. Insya Allah ku berharapku ke depan bertambah lah. Ya. Oke, terkait pembangunan. Dulu tuh ada isu bahwa Aingat tuh dari desa tuh ya lagi digadang-gadangkan untuk apa membangunkan yang lebih ini, ada master plan ya dulu Kalau masuk plan tuh udah jadi nih, jadi jadi. itu kak tahu dong perkembangan tuh penasaran benar. Kalau pengembangan masuk plan ini tidak mungkin sekaligus, dia pasti bertahap. Kalau Mm-mm. kita pembangunan di kawasan kita itu harus menyesuaikan dengan master plan juga, karena master plan sudah ditata dengan dan ditentukan. Oh, mestinya di mana, misalnya panggung utama di mana. Nah, pembangunan dana misalnya dana kabupaten maupun provinsi itu udah ditentukan melalui master plan. Hmm. Untuk apa kita bikin master plan kalau udah ikut master plan? Untuk apa kita bikin master plan kalau udah ikut master plan? Master plan. Barangnya nadai. Ladai barang nih, lah jadi sekarang ladai. Nadai barang. Salah satu kone mendahal aku nih dulu pernah nengok nih desa nih menggandeng salah satu desainer. Ahli bambu itu. Hah? Bang ahli bambu tuh yang tukang bikin tuh, Bang Epic. Yang orang Sunda orang sekarang. Heeh, Jadi barangnya nadai. ladai barang. Yang tinggal merealisasikan. Kalau terkait Dia pun misalnya tidak sesuai dengan masa tapi setidaknya mendekati masa plan. mendekati master plan. Mendekati masa plan. Terkait pelaksanaan tuh Kalau dia bertahap, Bertahap mungkin tadi. sekaligus kita harus macam tuh. Dah, maklum lah. Selain swasta beda gitu swasta. yang penting barang ini nadai. Barang ini ada, tinggal ada ibarat anak pembangunan ini gazebo nih misalnya. Oh. Kita lihat masa plan, harus ditata dengan di sini tempat sesuaikan lah bagaimanapun. Dan sekarang aku kayak kawan-kawan bergerak dengan cara ruang lingkup konservasi badan alam. Dia pacak tuh kayak batu-batu kita yang diingat tuh jangan dicat kayak teman-temannya pada remen pacak kita ilah-ilah lah. Ya. Tapi pemerintah nih kayak bangunan gazebo tuh udah pacak dari kayu, harus dari bentuk beton lah. Pacaknya kami menak dari kayu pula lebih mantap. Tidak pecah. Tapi tidak menyesuaikan bayi. Jangan batu-batu yang ada yang kita miliki itu maksudku tuh jangan dicat. Ada lah kadang-kadang orang kampung bagus nih pesen cat nih ada warna kuning warna batu alam itu alam alami. lah tuh katiku mendan dicat Warna alami dia, warna batu ini coklat, warna batu ini putih
bertitik-titik-titik gunung. Kalau masa dicat lah. Dicat yang Kalau mana kita gitu tekan lagi ini mana batu apa ini? Warna-warni. Dan nih kawan-kawan ke depannya mempecah sampah nih karena terkenal sampah kita banyak. Hmm. Kawan-kawan kalau berharap dengan pemerintahan juga bikin namanya bank sampah Bang sampah. dan wisatawan yang masuk bisa nanti ke depannya tiket masuk tuh bukan tiket sih tanda masuk pakai sampah. Misal 2 kilo sampah bisa masuk. Arti sampah itu punya nilai juga itu. Hmm. Dan kan kawan dari luar kan banyak ya, mulai dari Pangkal sampai kampung minum-minum tuh. Pacak datang kampung ditukar tadi. Ikat usah bayar dah masuk lah. Tapi ikat tukar ke sampah yang ikat bawa tadi. Ya, Itu harapanku ke depan. Di rapi kali ya dah. Dan kawan-kawan ibadah masyarakat yang ada di kampung kan makin ramai, makin untung juga. Bisa jual-jual di kampung, jual dengat Sabtu Minggu. Alhamdulillah lah sekarang. Pada sebelum-sebelumnya ada HP lah kawan, nah tuh minggu dengat gini lah mulai-mulai ramai. Dan data pengunjung yang kulihat berapa bulan nih bertambah. pendataan ada dah. Ada alhamdulillah grafik data anak pengunjung tuh ada kami. Setiap bulan bertambah. Yang penting bertambah kataku. Biar pun nambah ikat yang penting jangan turun dari grafik. Yang penting dia naik bertangga. Alhamdulillah itu makin ramai, makin hari makin ramai itu tanda. Terkait tiket. Kalau Tiket kalau tiket alhamdulillah sekarang lah diperdeskan oleh desa. diperdeskan Oleh desa. oleh desa. Jadi bukan dikatakan pungli lagi. Ya ya. Tinggal tadi cuma tinggal penataan kawasan kita pertama masyarakat tuh tadi kayak motor nih menpacak kita tata rapi-rapi contoh bukan orang luar kita lah kami ini pertama bukan masyarakat kami anggota nih bukan anggota nih menpacak Sabtu Minggu gotong royong di mana tempat parkir misalnya di sebelah mana ya kita yang narik motor di itu awal jadi masyarakat record jangan sedangkan anggota kalau di mana-mana kalau itu kata orang kampung tuh sana kami yang ikat tukang urus HDG nak mutah masing-masing. Jangan keluar kata-kata macam itu menurutku ke depan. Kita ini sebagai pengelolaan berilah contoh yang sebaik-baik mungkin. Jangan mentang-mentang kita yang ngelola kita yang menguasai medan. Kita yang menguasai medan sesuai dengan ketentuan. Ya ya. Nih, Bung M mau. Yo. Kayak kuningon yang kan ya. Untuk masuk diterima orang nih susah gitu loh. Luar biasa itu. Contohnya Kalau untuk pertama kali masuk nih sebenarnya niat untuk masuk tuh bukan hanya 3 tahun yang lalu dulu nak masuk lah saking nak bergabung mantu kawan-kawan tadi cuma tidak mungkin lah secara langsung mereka tuh bisa berbaur kayak kita ya. Kita dekati kegiatan-kegiatan mereka kayak MTN misalnya ada kegiatan berkumpul dia ingat nih aku ada salah satu kenal kayak kawan-kawan itu juga beda lagi berkisah lah gitu gaya datang berkisah kapan tuh gotong royong pagi aku ngikut anak-anak pespa tuh ada kegiatan yang kemarin tuh acara tahu ada acara pespa di Ayangat ramai-ramai tuh sebebel menkudah halah datang lah itu sebebel yang ku bukan grup MTN tapi macam mana cara aku nak masuk kepada lagi berkisah lah kayak itu datang kayak itu lah datang orang-orang ada kenal itu udah berpikir orang berkisah apa kegiatan kawan Turyong kita nih nanya ikat apa kegiatan biasa ya kegiatan pasti ada lah susunan kegiatan tuh apa bayi oh pagi itu kita Turyong kayak kawan-kawan nih mikir ada yang mikir misalnya tulisan ada yang ambil sampah oh jadi ini kataku kepada dia mesti kerampak lah aku ngumpul di orang jadi ke depan kawah beri nih kawalah bida yang udah jaga gabung nih itu tadi secara langsung lah ibaratnya kita cari di mana selak kita pacak masuk kok karena kita punya niat tadi cek aku dulu gue awal pertama masuk udah diretak orang untung Pak Daniel ini ngeretak aku semua lah gue kenal apa teman aku mau kawan Pak Daniel lah Pak Daniel Pak Pendi mereka tuh lah ada dulu pemilihan ketua anggota
Pok Darwis kan Karang Taruna waktu itu tuh. Waktu aku baru datang dari kuliah gitu. Aku orang ini kan orang kan masih apa ya matu kan. Karena dari isa di luar kan. Apa ya matu dia. Jadi lawannya aku ngajukan apa ini kegiatan. Jadi kita tuh tengah rapat, aku ngajukan kegiatan tuh kalau ada kegiatan tari gitu. Kamu yang pemuda-pemuda baik ini yang BPD waktu itu ada yang ngerta, pada nih yang ngerta. Karena kita itu tadi tidak ada lom yang kita berikan ke mereka. Ah, Tidak ada bukti lah bahasa. jadi pada nih tuh dia kan. Ya oke. Budi ya, aku kan gida kepada nih. Waktu kenal gida waktu itu. Apa namanya nih pada nih kak kabayo yang nganu kegiatan nih. Aku tuh nak ngelamar gawe waktu tuh. No, yang kau waktu gua. Atau pas aku ikut lah. Tuh cerita tadi. Jadi kita ini kadang untuk diterima orang tuh rada susah lah, wah. Bangsa. Butuh proses lah. Aku sebelumnya di kantor Una lah gabung ke kantor Una. Aku jadi sekretaris kantor Una. Tapi aku pikir-pikir Di mana? Di ini Gempong. enggak ngau. Ah. Menku di kantor Una karena bisnisku bukan di kantor Una kataku. Mau di terus ngau karena kurang alam kataku. Kurang lapangan nanti mending Una beda ibarat di ke sosial. Jadi benar sih sama lah cuma cara penggerakan tuh beda-beda. Lebih baik ku di Podawes. Karena hobiku di itu tadi ya. Sebelum kan pemilihan Karang Taruna lu baru Pak Darwis itu. Ku sebelumnya di sekretaris Karang Taruna. Ku ini ketua Wadi, wakil Beno, sekretaris aku. Hmm. Nah, udah tua pemilihan Pak Darwis. Kataku ku pindah bayi. Kalau di kata ada cok. Bukan bidang bahasa. Nah, kan terkait ini tadi itu apa namanya? Terkait organisasi kan. Nah, ini kabar organisasi selain Pok Darwis ini mana yang lain kabar? Jadi, Kalau kalau Bumdes nih baru berbentukan lagi nih. Baru berbentuk lagi. Kalau kayak LPM tuh kayak Ben Banghur. Mereka sebenarnya kami Pak Dawes tidak hanya Pak Dawes bayi gitu. Hanya label baik Pak Dawes ada juga LPM yang bantu kayak Ben Banghur. Karang Taruna, ke Bupati, ke Ben Daniel, ada dari Bumdes juga bantu mereka tuh. Kata orang hanya Pak Dawes baik Pak Dawes dah. Alhamdulillah kami sama-sama yang di itu di lapangan. Tapi dengan ibarat media ada banyak kami pada wes sebenarnya ada Bumdes tergabung by dalam gabung. tuh. Karena macam karcis yang ngeluarin Bumdes. Karena ini Bumdes karena mau dibentuk jadi sekarang dikeluarin pemilihan desa lo. Tapi kelak Bumdes terbentuk Bumdes lagi. Kami dapat cara berdiri sendiri tanpa ada gabungan organisasi lain kayak LPM, Bumdes Karena kan kita butuh pemikiran-pemikiran dari luar lah. Alhamdulillah hebat. Mereka tuh tidak terjun ke lapangan tapi di luar tuh pasti benar-benar bentuk. Hanya kami bayi, kata orang mantap nih, orang wis dah deh masa tuh. Nih hamun lah. Hamun pemuda. Jangan keluar kata mantap Pak Darwis dah. Mantap tanpa ada dorongan pemuda-pemuda desa Jelandeng dekat pecah. Nih, kan di Pok Darwis nih lah lamanya gitu mengetuai Alhamdulillah kami jalan 2 tahun. 2 tahun lah. Terkait kendala tersendiri yang dirasakan itu gimana? Kalau kendala hal perjalanan tuh misalnya kan. Kalau kendala tuh banyak. Duka Duka tuh banyak. Tapi macam mana kita menyanggupi? Macam mana kita ibarat pacak diusahakan pacak bertahan mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertama apa? Kawan-kawan lah. Jangan usah kita baca lah uang lingkup lain. Macam mana kita cara mempertahankan anggota kita. Pertama tuh tadi. Kalau anggota kita tidak pacak hamai-hamai ke kita, yang lain lebih kali ya. Itulah kendala besarnya saat ini kawan-kawan. Macam mana cara aku nak kawan-kawan tuh nak pacak kita rangkul hamai-hamai ke kita terus. Jangan ada hikuk pun keluar. Bagiku kok hikuk keluar tuh anggap hak pulau masuk tuh hikuk gente. Itu besar.
Kalau masuk itu gede. Salah ikut keluar, anggap hame baik kan apa yang masuk. Jadi lebih baik dan lebih baik 5 yang masuk daripada ikut keluar. Iya, iya. Kalau udah lain banyak mungkin tergantung macam mana kita menanggapi, kawan-kawan menanggapi. Kawan-kawan ibarat hamang ada gitu. Yo kita manku maju terus aku. Pantang ah. Kata orang apa giyo gitu gitu ayo. Apa gitu kawan-kawan gawi-gawi. Oke nih, M. Sahabat M, mungkin banyak mungkin yang kita bisa bicarakan lah terkait wisata, terkait desa, terkait kepemudaan. Tapi ya kita ini tidak bisa memungkiri lah, kadang kita juga seorang manusia biasa kan. Benar. Nah, terkait itu yang menjadikan semangat M nih untuk bisa lebih laju lagi ke depan ini, yang mempengaruhinya apa loh? Motivasi ya. Pertama keluarga. Keluarga. Karena ku digerakkan awal SMA dari SMP lah. Ku dibantu orang. Mindsetku macam ini. Ku nak pacak berbuat untuk orang banyak. Karena ku juga dibantu orang. Ku nak pacak bantu orang. Ku dari SMA, ku gede yang ku pacak tamat SMA. Ku SMA di tempat orang. Di model orang lah bahasa. Mulai dari masuk sampai selesai, alhamdulillah dia masuk. Nih, ku cerita kayak kak. Orang ku dari kelas 1 sampai kelas 3 orang tua ku ngambil rapor kita hua. Ini di wali ku bayi, wali itu ibarat orang tua angkat tu lah. Nah banyak orang-orang tua kan, banyak lah kawan-kawan bercerita. Banyak juga ya ika deh. Karena banyak orang tua Norway angkat, kan orang jenderal, orang asing yang macam keluarga, saking baik macam keluarga. Itu tadi termotivasi. Jadi sekarang apa yang pacak ku bantu. Tidak hanya di wisata, misal di sosial, di sosial kayak ada orang ini, orang sakit nih, tidak ada keluarga yang pacak bantu, ku siap. Dua pemecat ku siap. Tinggal ikat telepon bayi, ku datang, ku siap bantu. Apapun yang pacak ku bantu, ku bantu. APG untuk masyarakat kita ya, orang kampung. Masa kataku, ku dibantu orang yang bukan keluarga, ibarat orang asing lah. Pacak menak bantuku sendiri yang tidak kenal sebelum. Masa ku selesai tuh ku nak bantu orang. Jadi macam mana cara apa yang pacak ku lakukan. Orang lah, untuk orang banyak lah. Siap. Oke, Bung M, mungkin lah agak malam waktu deh. Lah ditunggu sahabat Hasan. Itulah kawan-kawan cek malam bercerita. Bisa ada jauh-jauh bisa kembang lah. Aku kehiran oke pacak Hasan terpikat sama bunga-bunga. Kamu lagi ada orang tuh yang hobi ya daripada aku. Cuma ada orang tadi kan tuh ya belum cocok. Masa gitu. Tapi yang jadi masalah nih, hobi bunga, tapi udah punya bunga belum? Udah, mereka lebih banyak mereka koleksi. Bunganya aku masuk ini bunga loh. Bunga desa. Oh, bunga desa. Nah, mungkin tuh mungkin kayak terbunyi lah. Mungkin banyak kayak terbunyi tapi. Untuk M sendiri ini. Lomen ku. Oh, lo. Lagi doa bae lah. Doa. Lomen tadi. Jadi kita harus selain hobi bunga tapi harus punya bunga. Ada bunga. Benar. Benar ya. Nah, dari cerita dari bunga nih, karena bunga nih hobi banyak cewek. Salah satu kita yang dekati banyak kembang bunga nih dengan cara kita itu tadi. Iri kadang kawan-kawan banyak cewek mereka apa? Karena mereka hobinya sama kami. Men kita hobi main bal kayak apa Robin ini dengan deski kumah gitu kembang. Kadang-kadang mak kami bergedau, kadang-kadang ada bibik rumah. Kawan kan ada bibik ngapain? Gini kok kembang tadi. Dulu mak gaul aku kataku bibik ke kawai kataku. Saking anu tadi. Karena hobi. Nyara ada bibik di rumah hanya gitu kembang. Kadang-kadang ada dengan bibik di rumah tengah main kembang ku. Memang ku sengaja memper, ya besar itu. Cicak nanya lah namanya. Ini apa namanya bi? Aglo jenis nih karena di kampung ini hobi aglo.
Aglo nema kayak menggeladai. Engkau nanya. Aku nanya, cicak, tanya lain. Macam mana cara kita yang dekati mereka tuh? Oh, Bahan. Tanya, apa ini hobi? Apa namanya nih? Kata dia orang aglo jenis nih. Dan kita datangkan, tapi setidak kita bertanya lah mereka. Bagok yuk. Kelak, bagi-bagi wah gaya laju. Bagi-bagi wah mana ada bibit ini. Nak lah nyuben rumah. Apa terkena tuh tapi terkenal tuh lo. Bebek lah. tak men aglo nih men di kampung Umum. terkenal umum. Kemudian sekelat men itu nyebut keladai. Jenis keladai yo. Menanggaran ini kurang mereka. Nah, dengan cara itu tadi kataku kalau ku ada ini cik kataku ada jenis anggrek kataku macam mana ini jenis anggrek tapi anggrek hutan kataku bukan entah kalau datang ku mah kataku jadi ngok kalau kata kita tukar gitu bentai ada bibeda ku ngambil yang tain ngambil yang leku kita tukar membeli malum lah kataku membeli aglo ini mahal kataku lebih baik kita tukar baik kataku better cocok kata cocok datang rumah ada ku ngambil kembang kertas yang lubay lah ada kaseku berapa nilai itu besar main besar bawa dari Bencah deh kawanku jalan-jalan di buat orang lagi lah anu boy nih mui ben laki-laki mui ben kayu dari Bencah besar kan karena hobi itu di datang ke rumah pernah hobi nengok laku buat laku tangkok yo tukar kena kau nih kelak kataku pas kelak deh ada lah nih bi yang datang ke rumah yo kita bikin pameran kita kecil lah dia ingat Bintang datang kuma dan ngajak itu pameran. bisa bikin pameran bikin ya, jenis aglo kita pamer kita kenal apa tekan kalau ada yang baru-baru baca berminat koleksi Ada lah berarti yang berpikir itu. tetap ada yang namanya Ada. hobi macam mana mereka tuh biar hobi mereka tuh banyak disukai orang ku tengok sekarang lah mulai agak tenggelam bah malam lah di kampung tengah namanya hobi-hobi ya ada yang berpuluh pot di rumah tapi ketika mereka hobi mereka lah mulai telur ikut lagi dah terhitung jari gini ya yang hobi ya main kembang tadi kita banyak lagi yang lainnya lah banyak dibuang men kami ini mana mulai dari hobi sampai gini ya kita tapi balik kita bertahan mindsetku sekarang macam mana cara mereka tuh bertahan jangan berkurang bertahan lah dia ada nambah nih biar kualitas mereka terawat berarti lah kita pamer yang punya kita ini dia ingat apa tahu mereka yang datang ingat nih mindset berubah apa yang kita tengah berkembang karena anggrek berkembang pecah tahun kali Anggrek tahu susah untuk berkembang kadang-kadang kayak iri punya kawan gue nih punya Ben Hasan punya Bangkong mereka kok tidak berkembang kulit yang gue berkembang kata gue nih kadang-kadang lah pecah-pecah mati yang gue nih kata gue saya sesama anggrek yang punya anggreknya sering bersaing juga bersaing aku kadang-kadang ku kalau dikirim foto kayak ku lah punya inilah yang ku punya loh tunggulah kataku ku lagi ada yang lebih menarik dari kak nih kataku ku foto nih kataku uncak punya ku nih saling beradu jadi daya saing tuh menimbulkan motivasi kawan yang peminat lain weh bagi-bagi gue bagi gue punya itu tadi kita kadang alhamdulillah lah berapa orang karena kami bergerak di bidang alam melalui anggrek untuk menjaga bumi itu gerakan kami menjaga bumi itu melalui anggrek melalui hobi kami bukan karena jadi dengan gerakan jaga anggrek kami bisa melakukan gerakan jaga bumi bukan jaga hati aja berarti kan bumi juga harus dijaga karena alam dengan kita ini harus sama-sama saling bantu lah bahasa kita tanpa alam tidak akan bisa alam juga tanpa kita nggak akan bisa salah juga deh belajar jadi lah kalau mungkin kita agendakan lagi ini seru dulu kisah ini dan makasih lah bertamu udah bisa main ke podcast kami makasih belum mungkin ke depan kita bisa ketemu lagi kita akhiri loh cuma aku minta kalau Ika pun bila ke tempat kami berkisah wah berkisah di alam bah
men kita ini men ika ini ku tengok hobinya bisa di ruangan. Ku minta kali Ini datang bukan ke lapangan begisa aja jadi lah kayak kawan apa tekan kawan-kawanku nih ibarat sahabat alamku nih pecah termotivasi dari ika nah nih mendengar kisahku nah biasa ya kadang nih kami ini bukan hobi begitu di ruangan, waktu kadang mungkin karena waktu tuh kita tidak bisa berapa dari segi gadang sih nak ngajak aku begadang yang berapa ayo kita kataku kan dia lah bandingkan mumpel katanya dari begisa aja jadi lah tengah hari kami itu setiap hari itu ada dia enggak coba deh tuh ada setiap hari itu ada biarpun hanya orang dua orang tiga ada ibaratnya jenda gigu turu yang gitu kisah aja tidak ada itu kami kadang-kadang gitu kisah aja karena dari bercerita tadi kita membuka pikiran intinya. Oke, Bung Em, makasih yuk. Kita akhirilah malam kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.